Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmah Amalia dengan NIM 1908202120 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C semester 3, mata kuliah Etika Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas mengenai koruptologi. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada pengertian koruptologi. Koruptologi terdiri dari kata korupsi, corruptus, yang berarti korupsi, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Koruptologi adalah ilmu pengetahuan sistematik yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Dan yang selanjutnya ini ada motif korupsi. Jadi alasan kenapa seseorang itu melakukan tindakan korupsi. Nah, yang pertama itu ada faktor solidaritas. Yang kedua, adanya sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi. Yang ketiga, mendapatkan uang. Jelas dong kalau korupsi itu mendapatkan uang. Yang terakhir itu mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian ada lembaga penanganan korupsi. Lembaga penanganan korupsi ini terbagi menjadi 3, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Pada masa Orde Lama ini ada Operasi Budi, pada masa Orde Baru, Tim Pemberantas Korupsi, Komisi 4, Komisi Anti Korupsi, dan Komisi Penerbitan. Dan pada masa Reformasi ada Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Timpas Tipikor, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah, selanjutnya itu ada kelembagaan dan penanganan pemberantasan korupsi saat ini. Jadi berbeda dari yang 3 masa tadi, kelembagaan dan penanganan pemberantasan korupsi saat ini yaitu ada 3, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dan di sini ada peran akuntan dalam pencegahan korupsi. Tenaga akuntan menjadi pilar utama dalam pemberantasan korupsi. Akuntan yang berkompeten dan berintegritas juga akan mampu mendeteksi kecurangan dalam transaksi keuangan. Akuntan memiliki peran dalam pemberantasan korupsi, yakni dengan tanggung jawab melakukan laporan secara akuntabel pada stakeholder. Nah, selanjutnya itu ada aturan etika profesi. Etika profesional merupakan aturan-aturan etika yang berlaku bagi anggota profesi yang dirancang untuk tujuan ideal maupun tujuan praktis. Kode etik IAI dirancang untuk memenuhi tujuan ideal melalui prinsip-prinsip etika, sedangkan tujuan praktis diharapkan dapat dicapai melalui aturan etika yang bersifat memaksa. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor, salah satunya adalah standar etika yang tinggi. Interpretasi etika. Kode etik Ikatan Aturan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak yang berkepentingan lainnya. Korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi dalam dimensi suap atau riswah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar karena perusakan massal, dan Allah pun melaknat pelakunya. Serakah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Jadi kan korupsi itu mengambil uang orang lain secara sembunyi yang merugikan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.